akan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat kami Tuhan. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Dengan iman katakan saudara. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, bagimu Tuhan Yesus, bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Kami percaya Tuhan Yesus Indonesia. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Ada sukacita di pagi hari ini. Puji Tuhan, selamat pagi untuk kita semua. Selamat kita berjumpa di dalam rumah Tuhan. Saya kena percaya satu keputusan yang paling tepat yang boleh kita ambil ketika kita boleh melangkahkan kaki kita. Kita memilih untuk datang. Kita memilih untuk menemukan satu kerinduan yang begitu indah. Kerinduan kita untuk sama-sama kita mau menyembah Tuhan. Saya kena percaya kita punya satu tujuan yang sama. Sama-sama kita rindu meninggikan nama Tuhan di tempat ini, amin. Sama-sama kita rindu meninggikan nama Tuhan kita, amin. Sama-sama kita mau berglori bagi Tuhan Allah kita, amin. Sama-sama kita mempersembahkan seluruh kehidupan kita sebagai persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu mari Bapak Ibu Jemaat Tuhan, saya mengajak setiap kita yang ada sama-sama kita membawa hati kita, hidup kita menjadi persembahan yang indah bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi namamu Bapa.
Kami bersyukur memiliki Allah yang hebat, yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Engkau Allah yang terlalu baik di dalam kehidupan kami. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan, begitu rindu di dalam hadirat-Mu. Kami rindu masuk di dalam hadirat-Mu, menikmati Engkau di dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur kalau Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Di tempat ini Tuhan kami rindu persembahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Kami minta kelayakan kesucian daripadamu Tuhan, pengurapan yang baru di dalam Engkau Tuhan. Sehingga benar-benar kehidupan yang kami bawa di tempat ini Tuhan benar-benar menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Kuduskan setiap kami di tempat ini Tuhan, sehingga benar-benar kehidupan kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan di dalam kelemahan kami percaya kuasa-Mu menjadi nyata dalam kehidupan kami. Di tempat ini setiap kami datang membawa setiap masalah pergumulan kehidupan kami. Namun juga kami membawa penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan, sebab kami percaya, sebab kami yakin hanya di dalam nama Engkau Tuhan, hanya di dalam kuasa-Mu Tuhan sanggup memulihkan, sanggup menyembuhkan, sanggup memberkati setiap kehidupan kami. Kami percaya ada kekuatan baru ketika kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya ada sukacita baru ketika kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Dan kami percaya kemuliaan Tuhan mengurapi setiap kami. Kami berjalan di depan kami ada kemenangan-Mu Tuhan. Dan kami berjalan di belakang kami ada kemuliaan-Mu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami Bapa. Haleluya Yesus. Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Kami membawa pujian kami membawa syukur kami di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Engkau menjadikan kami indah. Terima kasih Tuhan Engkau memandang kami begitu sempurna di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau menjadikan kami makhluk ciptaan-Mu yang mulia. Dan kami percaya Tuhan hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Di mata-Mu terlukis wajah kami. Di hati-Mu terukir nama kami Tuhan. Sebab hidup kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih sungguh tiada ternilai kasih-Mu yang Engkau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Di hati-Mu terukir namaku, di mata-Mu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu.
janji-Mu dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami rindu berglori bagi nama-Mu Tuhan. Dengan iman semua yang percaya sama-sama katakan. Amin, haleluya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita percaya bahwa kita punya Allah yang hebat dan luar biasa, amin. Mari sama-sama kita bersuka dalam hadirat Tuhan. Katakan kiri kananmu, kasih salam depan, belakang, kiri kanan, katakan Dia sungguh baik, haleluya. Sebab kami memiliki Allah yang baik dalam hidup kami. Sebab Engkau penyelamat, kekuatan dan kemenangan kami. Haleluya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan. Allah penyelamatku, kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan. Allah kemenanganku, katakan Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Sebab Dia ada di dalam hidup kita, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan. Allah kekuatanku, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan. Allah kemenangan, angkat jempolmu, katakan Dia sungguh baik, Dia sangat baik, say Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Sebab Dia telah mati bagi kita, Dia mati bagi, Dia telah bangkit bagi kita. Serukan, ya Tuhan, Allah penyelamatku, kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan. Allah kemenangan, semua angkat jempolmu, katakan Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik. Jemaat Tuhan, mari angkat kedua tanganmu dan jempolmu. Say, Dia lebih tinggi lagi, katakan Tuhan baik. Mari nyatakan kebaikan Tuhan. Dia sungguh Tuhan baik, dengan angkat tanganmu paling tinggi Dia di sangat hadapan Tuhan. baik, Yesus Dia baik bagiku. He is so good to you, He is so good to me, Jesus He's so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me, Jesus He's so good to you and me. Jesus He's so good to you and me. Jesus He's
to me. He's so good to you and me. Haleluya. Haleluya, kita mau serukan nama Allah yang hebat. Coba serukan haleluya. Serukan nama Yesus hebat, haleluya. Mari kita mau serukan nama Yesus. Nama yang terhebat, nama yang berkuasa, nama di atas segala nama. Haleluya. Semuanya katakan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. serukan dia hebat. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Sebab kamu nama di atas segala nama. Sebab Tuhan kami Allah maha besar. Sama-sama serukan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan sebab dia tergoyahkan, takkan Dia terkalahkan. takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Semua serukan angkat tanganmu. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa dunia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Sebab dia luar biasa. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tepukkan tanganmu lebih dahsyat bagi Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang terhebat di hidup kami. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dengan iman katakan. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Semuanya angkat tanganmu. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia Luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Thank you Jesus. Terpujilah Engkau Allah kami. Haleluya. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Kita tetap dalam hubungan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kekuatan-Mu mengurapi setiap kami. Kekuatan-Mu memenuhi setiap kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau Allah, Nama-Mu berkuasa. Dan tidak ada kuasa yang sanggup Tuhan dengan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya segala kuasa tunduk di hadapan
Kuasa-Mu menyembuhkan setiap kami. Kuasa-Mu yang menyelamatkan setiap kami Tuhan. Darah-Mu menyucikan setiap kami. Sebab itu kami nyatakan Engkau Tuhan di hidup kami. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu mencucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Sebab kuasa-Mu sanggup. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Sebab itu jiwa kami berserah Tuhan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan Jemaat Tuhan, mujizat-Mu. sama-sama nyanyikan. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan
Sama-sama dengan iman nyatakan. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu Sungguh karena salibmu kami menang ku Tuhan. menang. Oleh karena kuasa-Mu yang besar Kau di yang dalam berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup Sungguh Kau sanggup Tuhan. melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu, Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu. Salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Haleluya. Haleluya. Semua anugerah-Mu Tuhan, kalau kami bisa ada. Haleluya. 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 Glory bagi-Mu. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Terima kasih buat keselamatan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Kita kaya laba-laba-laba siangnya. Kita bata kaya laba-laba-laba siangnya. Haleluya. Kami bersyukur, kami tinggikan Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur buat kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Segala sesuatu boleh terjadi dan kami boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Tidak ada hal lain yang bisa kami lakukan selain ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu, terima kasih buat kasih-Mu yang tidak terbatas. Terima kasih buat luasnya anugerah-Mu bagi hidup kami. Dan saat ini Tuhan,
Kami mau bersama-sama membuka hati kami, pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu meneguhkan hidup kami, menguatkan kami untuk kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Luar biasa, puji Tuhan, bersyukur karena anugerah Tuhan semua dalam hidup kita hanya karena kasih dan anugerah Tuhan, puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara, mari kita akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan tentang iman yang mengubahkan dan menyelamatkan. Diambil dari Injil Markus pasal yang ke-10, ayatnya tidak ada di LCD. Kita akan baca ayat ini, Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-52. Ya, kita akan baca bersama-sama 1, 2, 3. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ya, puji Tuhan. Ya. Ini adalah satu kisah tentang Bartimeus. Ya, Bartimeus adalah seorang yang buta yang kemudian disembuhkan oleh Yesus. Nah, kita akan bersama-sama belajar dari seorang yang bernama Bartimeus ini, bagaimana imannya itu bisa menyelamatkan dia. Di ayat yang ke-52 yang sama-sama kita baca, Yesus tidak berkata bahwa kuasaku yang menyelamatkanmu, tetapi pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ya, kita akan bersama-sama belajar tentang iman yang mengubah dan menyelamatkan dari seorang yang bernama Bartimeus. Ya, Bapak Ibu Saudara, Bartimeus itu adalah seorang yang buta. Buta itu berarti dia tidak bisa melihat, dia penuh dengan keterbatasan, hidupnya ada dalam kegelapan. Dan dia menjadi seorang pengemis yang hidupnya meminta-minta karena tidak ada banyak hal yang bisa dia kerjakan. Dengan kata lain, bisa dikatakan bahwa hidupnya terbatas dalam kegelapan dan mengalami keputusasaan. Tapi menarik, kisah ini tidak hanya berhenti kepada seorang yang buta, seorang yang menjadi pengemis, yang duduk di pinggir jalan, yang mengharapkan belas kasihan orang. Tapi kisah ini berakhir dengan happy ending, bahkan dengan kisah yang sangat menurut saya sangat menginspirasi kita sekalian. Dia mengalami perubahan, matanya yang buta menjadi melihat, dan kemudian yang sungguh luar biasanya dia menikmati bukan cuma kesembuhan tetapi keselamatan, dan dia menjadi seorang pengikut Yesus dalam perjalanan Yesus menuju ke Yerusalem. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini apakah kita sedang dalam situasi yang penuh dengan keterbatasan gitu ya. Bahkan mungkin kita tidak bisa melihat cahaya dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin kita sudah merasa putus asa dan tidak tahu mesti berbuat apa menghadapi situasi dan kondisi ini. Satu ketika saya sedang naik sepeda motor pulang. Nah, pada waktu itu bersama dengan anak saya Joy. Nah, ya, kami tinggal di Jalan Siwalan Kerto ya. Jadi Jalan Siwalan Kerto masuk, itu kalau luruskan ke arah Petra. Nah, kosnya Joy itu harus belok kanan ke arah Padang Pasir. Ya nama daerahnya memang Padang Pasir, tapi nggak ada pasirnya. Dulu katanya banyak pasir, sekarang sudah nggak ada. Yang ada bangunan gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Karena itu jam 9 kami nggak bisa belok kanan.
karena portal di depan kosnya Joy itu sudah tertutup. Jadi kami harus berputar. Nah pada waktu berputar itu kami harus lewat jalan besar dari jalan Siwalan itu. Tapi rupa-rupanya ada perbaikan jalan. Sehingga kami tidak bisa jalan lurus di situ. Mau tidak mau saya bilang kan bisa belok kanan. Betul dia bilang. Tapi kita tetap harus lewat jalan itu karena jalan yang di sini tertutup. Ada keterbatasan yang dialami. Jalan di sini terbuka tapi di sana di ujung jalan menuju tempat kos itu tertutup. Kemudian begitu ya sudah mau tidak mau karena diarahkan belok kita tidak bisa memaksa untuk lurus karena sudah ada alat-alat berat untuk mengerjakan perbaikan jalan. Betul-betul tidak bisa dilewatin. Ya kemudian belok kanan, nah tiba-tiba ketika kami belok kanan ya masih ada satu jalan yang tidak ditutup. Jalan itu bukan jalan sih ya, itu adalah halaman dari puskesmas, halaman dari lurahan gitu ya. Jadi kami beloklah dari belok kanan, kami belok kiri dan kemudian saya bilang tapi kan tertutup. Tapi rupanya jalan itu tidak tertutup semuanya. Jadi di ujung jalan menuju satu gang di mana kami bisa masuk dan kami bisa sampai di rumah. Hidup itu seperti itu Bapak Ibu Saudara ya. Ada banyak keterbatasan. Jalan saja bisa ditutup. Sehingga kita harus berputar dan seringkali kita melihat kehidupan kita itu seperti itu. Banyak ditutup, di sini ditutup, di sana ditutup. Tapi yang menarik di akhir dari perjalanan kami, saya dengan Joy dan kemudian dia berkata ini kayak hidup ya. Yang nyeletuk bukan saya tapi anak saya. Ini kayak hidup ya, banyak jalan yang tertutup. Tapi Tuhan itu pasti menyediakan satu jalan yang akan terbuka untuk kita. Pagi hari ini saya tahu bahwa ekonomi lagi tidak baik-baik saja. Saya berjumpa dengan beberapa orang ceritanya sama gitu ya. Ya lagi tidak baik-baik saja walaupun bisa berputar keuangan tapi ya semuanya tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Ya ada banyak hal yang penuh dengan keterbatasan dalam hidup ini. Bahkan mungkin kita merasa masa depan itu gelap dan kita merasa putus asa. Tapi mari kita hari ini mengalami perjumpaan dengan Yesus. Jadikan ibadah hari ini bukan hanya sekedar formalitas, tapi kita mau jumpa dengan Yesus. Sama seperti Bartimeus ketika dia mengalami keterbatasan, kegelapan dan keputusasaan. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia mengalami perubahan. Ya, Bapak Ibu Saudara, tadi saya mengutip perkataan Yesus, pergilah imanmu telah menyelamatkan engkau. Mengapa sampai Yesus mengatakan bahwa iman Bartimeus itu menyelamatkan? Dan kalau kita melihat dari seluruh teks ayat ini bukan cuma menyelamatkan tapi mengubah seorang yang bernama Bartimeus. Nah, iman yang mengubah dan menyelamatkan itu dimulai di ayat yang ke-47 dan 48. Dari Markus pasal 10 ayat 47 sampai 48 itu berkata begini. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Bapak Ibu Saudara, ini yang buta mata. Jadi indera yang tidak berfungsi adalah indera penglihatan. Tapi indera pendengaran itu berfungsi. Sehingga dia bisa mendengar di tengah-tengah kebutaannya, di tengah-tengah kegelapan yang secara fisik dia alami. Dia dengar ada seorang yang bernama Yesus orang Nazaret sedang lewat jalan itu. Yesus orang Nazaret. Dia mendengar. Saudara, kenapa dia bisa berseru? Tentunya ketika dia duduk di pinggir jalan,
Dia mendengar banyak hal, salah satunya dia dengar kisah tentang Yesus orang Nazaret. Dia dengar tentang bagaimana kisah Yesus orang Nazaret. Maka itu ketika dia tahu Yesus orang Nazaret itu lewat, dia berseru. Iman itu datang dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Akan firman Tuhan. Jadi indera pendengaran kita ini mesti difungsikan bukan hanya untuk mendengar berita-berita hoax, berita-berita yang mungkin bisa bikin hati kecil, tapi dengar tentang kebenaran firman Tuhan. Sehingga dari dengar itu akan menimbulkan iman. Salah satu cara saya untuk membuat saya tetap teguh dalam iman saya, dalam perjalanan pelayanan saya, itu adalah ya dari saya terus kami kan berkhotbah itu kan ada filenya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi satu kali saya punya kesempatan di Surabaya, saya duduk, saya ambil semua file itu saya rubah karena kebanyakan dari file itu file PPT saya generate itu mengubah ya, saya ubah menjadi teks. Saya ubah satu-satu sehingga saya menemukan ada 10 teks khotbah yang saya dan gembala itu khotbah dan saya mulai membaca. Ya, membaca itu kan apa yang kita baca kita dengar ya. Entah kita mau baca dalam hati, mau baca bersuara terutama, itu pasti didengar. Dari situ saya belajar kembali bagaimana saya harus tetap, bagaimana supaya saya setia, bagaimana supaya saya tetap percaya, bagaimana saya supaya tetap teguh dari firman Tuhan. Ya, firman Tuhan itu yang akan menolong kita menjadi tetap teguh. Jadi bagaimana supaya kita mengalami imanmu menyelamatkan, itu dimulai dari satu yang dikatakan iman yang bertindak. Dia bisa berseru karena dia tahu siapa yang lewat. Dia tahu siapa yang lewat dari dia mendengar berita. Dan berita itu memberikan kekuatan dan menimbulkan iman. Menarik ketika dia mulai berseru. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ya orang-orang mungkin merasa bising ya. Ya, karena tidak mungkin dia cuma satu kali. Kalau satu kali jelas nggak didengar. Dia berseru, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Nggak ada apa-apa, dia lagi, Yesus anak Daud. Dan ini berseru bukan berkata, berseru itu berarti ada satu tekanan yang lebih kencang dari sekadar berkata. Karena orang-orang tuh merasa bising, ditegur, diam, bising. Tapi dia nggak berhenti, dia terus berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudara, saya percaya kita semua ketika kita mengalami masalah, pasti kita berdoa. Amin. Tapi mana yang membuat kita terus berdoa? Kalau misalnya ketika kita berdoa, sebagai orang Kristen kita berdoa, kita berharap sama Tuhan. Kemudian kita punya teman mungkin bukan orang Kristen berkata, ngapain berdoa? Ini zaman tidak bisa diselesaikan dengan doa. Saudara mau tetap berdoa atau saudara mau berhenti berdoa? Atau ketika kita berdoa, kita sungguh-sungguh berdoa, kita tidak melihat jawaban doa itu. Saya ketemu dengan seorang teman ya ada beberapa lah, saya di Surabaya bukan, ya memang saya mengerjakan tugas saya sebagai dosen untuk pelatihan. Tapi ada beberapa kalau saya besok mau ketemu gitu ya, malam ini saya lembur semua tugasnya sehingga saya bisa sedikit kami sharing. Ya Bapak Ibu, dia cerita pengalaman hidupnya. Dia cerita begini, saya kehilangan dalam hidup saya, dia bilang, saya kehilangan adik saya. Meninggal adik saya sehingga dia harus meninggalkan
ya sekolah Alkitabnya, dan kemudian dia harus mendampingi mamahnya karena mamahnya ini betul-betul down pada waktu adiknya meninggal. Tapi nggak apa-apa gitu. Saya masih punya papa, masih punya mama. Nah kemudian papa saya meninggal. Papa saya meninggal, tapi saya masih punya mama dan pada waktu itu saya sudah punya suami. Tapi kemudian dia cerita, kemudian tidak lama suami saya meninggal. Nah ketika suami saya meninggal, saya masih kuat, saya masih bisa berdiri melayani Tuhan. Kenapa? Karena saya punya mama. Satu kali mamanya terkena sakit. Sakitnya itu cukup parah gitu ya. Dan dia berkata kalau mau pengobatan itu harus dioperasi, itu ada satu titik kebocoran gitu ya. Di saluran kencing atau apa. Itu satu titik itu sekitar 300 juta. Dan minimal itu ada 2 titik. Dia berdoa sama Tuhan. Dia berdoa, hamba Tuhan saudara ya. Dia berdoa sama Tuhan, dia cerita. Berdoa sama Tuhan. Doanya gak dijawab. Mamanya dipanggil Tuhan. Waduh dia syok. Dia bilang, saya sempat rehat pelayanan. Saya gak terima pelayanan. Karena saya bilang Tuhan, saya doakan orang-orang itu sembuh. Saya doakan orang masalahnya terbuka. Tapi saya berdoa, saya sungguh-sungguh berdoa sama Tuhan. Tapi kau ambil mamaku Tuhan. Terus saya bilang, dalam posisi itu bagaimana? Ya, dalam posisi yang seperti itu, dia tetap berdoa. Tapi dia tetap Tuhan, dia gak terima. Prosesnya panjang Bapak Ibu Saudara. Sampai pada akhirnya dia tetap melayani Tuhan sampai hari ini. Dia cerita panjang lebar dan sebagai akibat karena stresnya. Dia terkena sakit itu sampai macam-macam dan terakhir dia kena imun tubuhnya. Jadi hati-hati Bapak Ibu ya, masalah itu bikin stres dan stres itu bisa bikin sakit gitu ya. Saya belajar dari tapi luar biasa. Yang luar biasa itu bagaimana Tuhan menolong dia. Bagaimana di tengah-tengah dia tidak bisa terima kenyataan. Dia tetap berdoa sama Tuhan, dia tetap percaya sama Tuhan. Dan pada satu titik Tuhan pulihkan dia. Dan dia berkata, sekarang Bu kalau saya melayani itu jauh lebih hidup. Karena apa yang saya sampaikan bukan cuman sekedar teori. Tapi saya alami itu. Bapak Ibu Saudara, itu kadang-kadang bisa menjadi bagian hidup kita. Kita berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan, ke gereja gak pernah absen. Semua kegiatan kita ikutin, tapi bisa jadi kita juga mengalami tekanan dalam hidup ini. Karena kita hidup di dalam dunia, di tengah-tengah situasi yang seperti ini, apa yang kita akan lakukan? Mari kita belajar seperti Bartimeus, sekalipun orang-orang di sekelilingnya menyuruh dia diam. Sekalipun situasi dan kondisi hari ini mungkin tidak baik-baik saja. Mari kita tetap berseru kepada Tuhan. Tetap percaya bahwa di dalam Tuhan itu ada jalan keluar. Amin. Yang kedua, iman yang bertindak itu berdiri berkata, lalu Yesus berhenti. Perhatikan. Ketika dia berseru terus, Yesus berhenti loh. Dan berkata, panggillah dia. Saudara, doa yang kita naikkan kepada Tuhan gak pernah sia-sia. Saya cerita satu pengalaman saya pada waktu saya masih jadi dosen, full time jadi dosen di Surabaya. Saya pernah mengurus yang namanya jabatan fungsional dan saya mendapatkan asisten ahli. Tapi ya itu udah gak berlaku kan, maksud saya udahlah itu 2011. Saya udah ke Gorontalo, saya gak pernah berpikir bahwa satu kali yang saya kerjakan itu akan berguna. Di dalam dunia saja, kalau kita mengerjakan sesuatu sungguh-sungguh, mungkin pada saat itu kita merasa bahwa itu tidak berguna. Tapi ada waktunya apa yang kita kerjakan sungguh-sungguh, itu membuahkan hasil. Itu di dunia. Dan kenapa saya bisa terjaring dalam pelatihan? Karena saya punya jabatan fungsional asisten ahli dan itu ternyata masih berlaku. Jadi Bapak Ibu Saudara,
Kalau kita ini di dunia, apalagi kita dengan Tuhan, apa yang kita lakukan untuk Tuhan dengan sungguh-sungguh, apa yang kita doakan di dalam kamar kita dengan tetesan air mata, itu berarti buat Tuhan dan itu diperhatikan oleh Tuhan. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggil dia. Ayat 50 ini yang menarik. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Jubah. Ini jubah pengemis gitu ya. Ini menggambarkan tentang bagaimana Bartimeus hidup sebelum dia ketemu Yesus. Dia pakai itu jubah pengemis untuk apa? Untuk mendapatkan belas kasihan orang. Untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan penghasilan dari jubah pengemis. Tapi begitu dia dipanggil oleh Yesus, dia tanggalkan itu jubahnya. Dia berdiri, dia pergi bertemu dengan Yesus. Iman yang bertindak itu menanggalkan jubah, berdiri dan datang kepada Yesus. Jubah itu menggambarkan profesinya, jubah itu menggambarkan bagaimana dia selama ini menghidupi dirinya dengan caranya, dengan segala hal yang baik menurut dia. Karena menurut dia saya buta, saya nggak bisa bikin apa-apa, saya cuma bisa mengemis. Tapi begitu dia mau ketemu Yesus, dia tanggalkan itu jubahnya. Dia menanggalkan hal-hal yang lama dalam hidupnya. Sudah satu kali saya baca tentang istri Lot ya. Di Alkitab, di Alkitab itu satu-satunya perempuan yang Tuhan berkata, suruh ingat tentang istri Lot. Kenapa? Karena disuruh pergi, dia noleh dan jadi tiang garam. Kita tuh sering kali hidup berdasarkan masa lalu kita. Oh kalau yang positif is okay. Tapi masa lalu yang seperti apa? Mungkin kemarin kita bakelai dengan kita suami gitu ya. Bakelai. Firman Tuhan bilang nggak boleh sampai matahari terbenam, mesti harus kasih kelar, mesti harus kasih beres. Tapi kita terus bawa ini kesalahan suami dan kalau bertengkar lagi, bakelai lagi kita tunjuk kita suami, kita bilang kamu tuh dulu begini. Masa lalu. Kalau hati kita ini tidak bisa bersih dari yang namanya kepahitan, kita gak akan pernah bisa melihat hidup ini dengan sudut pandang yang baru. Saudara, saya pernah terikat kepahitan dan itu menghalangi berkat Tuhan. Pengampunan itu membuka berkat Tuhan. Jadi menanggalkan jubah ini menanggalkan kehidupan kita yang lama. Mungkin selama ini kita terikat dengan kepahitan, dengan kita menyimpan kesalahan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita mau berjumpa dengan Yesus, kita mesti tinggalkan itu kepahitan, tinggalkan hal-hal yang lalu. Mungkin kita sedang terikat dengan kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Kebiasaan buruk apa? Misalnya, bermain game tanpa kita tahu waktu. Ini gadget ini sebenarnya netral-netral aja. Bisa dipakai untuk segala hal. Tapi kalau kita fokus, kemudian kita main game, kita lupa segala hal. Ya udah. Apalagi Bapak Ibu Saudara? Mungkin selama ini kita menggunakan kekuatan kita. Hari ini mari kita belajar untuk percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap pikiran kita. Itu menanggalkan jubah. Kalau kita mau datang sama Tuhan, kita mesti belajar untuk tidak menggunakan ego kita, tidak menggunakan pemikiran dan cara kita. Izinkan Tuhan itu bekerja. Dalam situasi yang sulit,
Masihkah kita berseru sama Tuhan? Masihkah kita percaya sama Tuhan? Di tengah-tengah situasi ini, ketika kita mau datang kepada Tuhan, apakah kita memiliki keberanian untuk menanggalkan juga lama kita? Masa lalu kita, kenyamanan kita, ego kita, saat Yesus memanggil kita untuk dipulihkan. Ya, kemudian iman yang menyembuhkan. Ya, kata pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kata menyelamatkan itu dalam bahasa Yunani memakai kata sotso. Ya, ini bukan bicara kesembuhan secara fisik dari kebutaan, tapi juga secara rohani dipulihkan dan dibebaskan dari belenggu dosa. Saudara, kalau kita cari Yesus, kita cari pertolongan, itu tidak salah. Karena Yesus sumber pertolongan kita. Kalau kita cari Yesus supaya kita kuat, itu juga nggak salah. Tapi jangan cari Yesus hanya untuk menikmati mujizat. Cari Yesus supaya kita semua mendapatkan anugerah keselamatan. Cari Yesus bukan hanya untuk menikmati mujizat, tetapi keselamatan. Karena kata menyelamatkan itu bukan cuma bicara yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang perlu pertolongan dapat pertolongan, bukan cuma itu. Tapi kata menyelamatkan bicara tentang bagaimana Tuhan memulihkan secara rohani. Sehingga iman kita yang buta, iman kita yang tuli, sehingga iman kita yang tidak bergerak, yang pasif itu menjadi iman yang hidup. Menjadi iman yang seperti Bartimeus yang bisa melihat. Iman yang bisa mendengar apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Apa yang kita inginkan dari Yesus? Mujizat? Ya, Tuhan sediakan mujizat. Tapi Yesus tidak hanya ingin kita menikmati mujizat, tetapi keselamatan. Karena itu yang paling penting dalam hidup ini. Ya, yang terakhir. Yang terakhir, iman yang menggerakkan untuk mengikuti Yesus. Saudara, awalnya Bartimeus ini adalah seorang pengemis yang hidupnya menggantungkan kepada orang lain. Duduk di pinggir jalan, kalau bisa dikata seorang penonton yang terasing. Tapi ketika dia ketemu sama Yesus, di ayat 52, pada saat itu juga melihatlah ia. Saudara, kalau orang buta ya, kalau orang buta nggak bisa melihat, begitu dia melihat, seharusnya dia bagaimana? Seharusnya dia kepingin ngelihat apa aja yang dia bisa lihat. Saya penggemar banget makanan-makanan Jawa Timur gitu ya. Walaupun sudah 10 tahun berada di Gorontalo. Jadi salah satu, ya ini mungkin orang bilang konyol. Saya cerita sama anak saya itu konyol banget katanya. Satu yang saya kepingin makan. Angsle, saudara. Angsle itu ada kacang ijonya, ada ketannya, ada beberapa yang dikasih kelapa muda, terus pakai santan gitu ya. Tapi di daerah anak saya itu nggak ada. Saya tahu angsle yang enak itu adalah angsle yang saudara saya bikin gitu ya. Saya cek, saya cari, saya scroll. Itu angsle Bondowoso namanya. Waduh, di Dharma Husada itu. Siwalan Kerto ke Dharma Husada saya coba nge-grab ya. Harganya murah Bapak Ibu Saudara, 20.000. Tapi nge-grabnya kalau saya beli lewat Grab itu ongkosnya cukup mahal. Lebih mahal dari harga angsle. Tapi satu kali saya ada di mana? Ada di Marvel City daerah Ngagel, saya lihat nggak terlalu jauh. Saya bilang saya mau pulang ya, sama anak saya pulang, mama pulang dulu. Kenapa? Tidak ada, mama mau pergi ke Dharma Husada. Ngapain? Mau makan angsle. Dari Ngagel saudara, saya nge-grab. Saya nge-grab ya sepeda motor supaya murah ya. Sampailah di Dharma Husada.
Di Dharma Husada cuman makan apa? Angsle. Karena udah lama gak pernah makan angsle, jadi berburu ini angsle sampai ketemu. Dan kemudian sesudah itu pulang ke Siwalan-Kerto. Saya hitung-hitung, saya bilang sama anak saya ternyata nge-grabnya tetap masih lebih mahal daripada angslenya gitu ya. Nah saudara, itu kalau orangnya udah lama gak makan kepingin makan. Ini orang buta gak pernah melihat selama hidupnya, dia gak bisa melihat, tentunya dia kepingin lihat, dia pingin jalan sana jalan sini. Tapi Alkitab itu mencatat, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Perjalanan Yesus ini adalah pergi kemana? Ke Yerusalem. Untuk apa? Disalib. Perjalanan salib. Kemarin saya bicara di doa puasa. Kalau mengikut Yesus itu harus memikul salib. Dia memutuskan untuk tidak mengikuti kesenangan dirinya. Tetapi dia mau ngikut Yesus dalam perjalanan salib. Bapak Ibu Saudara, mari kita seperti Bartimeus. Jangan jadi penonton dalam perjalanan iman ini. Tapi jadi murid yang aktif. Jangan cuma sekedar datang ibadah pulang. Tapi datang ibadah, dengar firman, sungguh-sungguh mengerti. Lakukan itu dalam sepanjang hari, dalam sepanjang minggu. Nikmati perjalanan jadi murid. Nikmati pada saat-saat kita mengalami kesulitan dan Tuhan itu turut campur tangan. Izinkan Tuhan turut campur tangan dalam hidup kita. Bukan cuma untuk melihat hal-hal yang spektakuler. Tapi melihat bagaimana proses demi proses yang kita jalani. Sampai segala janji Tuhan itu digenapi dalam hidup kita. Yang terakhir, kesimpulan yang iman yang mengubah dan menyelamatkan. Iman yang sejati bukan hanya membawa kita kepada mujizat. Kalau kita ngalami kesulitan, kalau kita sakit, itu alat semuanya supaya kita datang kepada Yesus. Tujuannya bukan mujizat, tapi tujuannya adalah kepada Yesus yang menyelamatkan. Iman yang sejati mendorong kita berseru kepada Yesus tanpa menyerah. Sekalipun belum melihat jawaban doa, sekalipun doa kita belum dijawab, tapi tetap percaya bahwa Tuhan punya waktu yang paling indah buat kita sekalian. Iman yang sejati itu mengubah hidup kita. Tinggalkan jubah lama, hidup dalam pertobatan. Yesus bukan hanya memberi kesembuhan dan mujizat, tapi juga keselamatan dan pemulihan yang utuh. Dan perhatikan yang terakhir ini. Setelah mengalami kasih dan pertolongan Tuhan, kita dipanggil untuk mengikut Yesus dan menjadi murid yang setia. Bukan hanya penonton. Mari kita miliki iman seperti Bartimeus. Iman yang berani berseru, iman yang menerima keselamatan. Iman yang menggerakkan kita untuk setia mengikut Kristus sampai akhir. Sama seperti Yesus berkata kepada Bartimeus, biarlah perkataan ini juga menjadi perkataan yang ditujukan kita pada siang hari ini. Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu kalau Bartimeus melihat, maka kita melihat juga pertolongan-pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Dan sama seperti Bartimeus, kita digerakkan Tuhan untuk menjadi pengikut Kristus yang setia sampai Tuhan menjemput kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat segala sesuatu yang Tuhan kerjakan. Dan biarlah Tuhan, firman-Mu bukan cuma menguatkan kami, tapi firman-Mu membawa kami lebih memahami tentang karya keselamatan. Teruslah berbicara dalam hati dan hidup kami ya Tuhan. Bahwa kami bukan hanya bisa mendengar, tapi kami melakukan dalam kehidupan kami.
Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kita akan masuk dalam pelayanan perjamuan kudus dengan penuh kasih. Para pelayan perjamuan kudus bisa tampil ke depan. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku, ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kami menyediakan hati seluruh hidup kami untuk menerima perjamuan kudus, roti dan anggur, mengingatkan tentang pengorbanan Yesus Kristus. Engkau mati tersalib karena Engkau mencintai kami ya Tuhan. Engkau menebus dari segala dosa dan kesalahan kami. Engkau mengampuni kami. Engkau menyelamatkan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan buat segala cinta-Mu, kemurahan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Pakai hamba-Mu, pakai para pelayan perjamuan kudus, bahkan seluruh jemaat Tuhan yang menerima roti dan anggur, agar kami dipakai Tuhan jadi alat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan,
Jemaat Tuhan yang di bawah dan di atas, kita sama-sama bangkit berdiri. Sebelum kita makan roti, kita membaca ayat firman Tuhan menjadi pedoman dalam hidup kita. Mari kita mengangkat roti yang ada di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Yesus diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Yesus mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Artinya jangan pernah melupakan kasih Yesus, di mana dia sudah berkorban karena dia sangat mencintai kita. Jemaat Tuhan, percayakah bahwa roti ini merupakan persetujuan dengan tubuh Kristus? Kita terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mengangkat cawan yang ada di tangan kanan kita. Demikian juga Yesus mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Yesus sampai ia datang kembali. Artinya Yesus ingin memakai kita menjadi alat bagi kemuliaannya, memberitakan kasih Yesus bagi semua orang, dan lewat teladan hidup kita banyak orang diselamatkan bagi Yesus. Jemaat Tuhan, percayakah bahwa cawan atau anggur ini merupakan persetujuan dengan darah Kristus? Kita terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kita sama-sama bersyukur buat anugerah Tuhan untuk karya salib Kristus yang menyelamatkan kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat cinta-Mu, kami bersyukur buat pengampunan-Mu Tuhan, kami bersyukur buat penebusan-Mu, buat pengampunan-Mu, buat keselamatan yang Kau anugerahkan. Kiara lama sikara lama mo. Terima kasih Tuhan buat karya salib-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Pakai kami ya Tuhan, untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Lewat roti dan anggur yang sudah kami makan dan minum, tandanya kami juga harus memberitakan Injil, menyampaikan tentang kasih-Mu kepada semua orang. Bukan saja kami menjadi orang yang mendapatkan mujizat, kekuatan, pertolongan Tuhan,
tetapi kami juga menjadi orang yang mengikuti Yesus, di mana kami memberitakan tentang nama-Mu yang kudus, memberitakan kebenaran, memberitakan keselamatan dalam Kristus bagi semua orang, bagi keluarga kami, sehingga mereka boleh mengenal Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, di mana kami boleh memperoleh keselamatan yang kekal karena kami percaya pada Yesus Kristus. Injil itulah kami beritakan bagi semua keluarga kami, bahkan semua orang. Makasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, shalom, puji Tuhan. Kita sudah diberkati baik dengan firman Tuhan maupun persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Ya. Ya, kita akan melihat jadwal kegiatan dan pelayanan GPPS dalam sepekan. Ya, Selasa, setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu itu ada doa pagi. Sementara ini masih menggunakan Zoom meeting Bapak Ibu Saudara ya. Yeremia 33 ayat 3 berkata, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tak terjangkau oleh pengetahuanmu. Mari kita bersama-sama, saya mengundang kita bersama-sama masuk di dalam doa pagi. Kalau Bapak Ibu bisa bergabung lewat Zoom meeting, tapi kalau memang ada keterbatasan dan ada hal-hal yang tidak bisa membuat bergabung, yang penting jangan lupa berdoa setiap pagi ya. Ya, kemudian panggilan berdoa ada jam 6, jam 1 dan jam 7 malam di rumah masing-masing, nanti pokok doa dikirimkan melalui WhatsApp group. Ya, tetaplah berdoa dan berjaga-jagalah dalam doamu dengan ucapan syukur. Ya, kemudian setiap Kamis ada latihan musik ibadah raya jam 8 di ruangan ibadah ini. Kemudian hari Jumat ada doa kemenangan jam 8 di ruang serbaguna. Ya, tidak ada salahnya banyak berdoa gitu ya. Seperti founding father-nya GPPS ya yang berkata bahwa banyak berdoa, banyak berkat gitu ya. Jadi banyak berdoa, banyak berkat. Tetapi bukan kita berdoa cari berkat ya, tapi kita berdoa itu mencari Tuhan. Imbasnya adalah ketika kita memang banyak meluangkan waktu kita untuk Tuhan, berkat itu akan mengikuti. Ya. Kemudian Sabtu itu ada doa puasa jam 1 di ruang serbaguna. Tidak terlalu lama Bapak Ibu Saudara yang ya saya menghimbau kita yang memiliki waktu, mari kita sama-sama meluangkan untuk kita berdoa, untuk kita berpuasa ya. Setelah itu biasanya ada beberapa ibu-ibu yang bawa cookies yang kita bisa nikmati. Kemudian jam 7 malam ya, minta tolong orang tua mengingatkan untuk anak-anak yang remaja ya, pemuda bisa bergabung bersama jam 7 malam ya, jam 7 malam. Kita mau bersama-sama bersekutu hari ya, dalam minggu-minggu ini kita akan belajar tentang mengenal Allah itu sebagai Bapa melalui doa Bapa kami. Ya, Minggu ibadah raya jam 10, tempatnya tidak berpindah di ruangan ibadah ini, asarnya adalah keluarga Bapak dan Ibu Roni Meliangan, kolektannya adalah Ibu Regina Meliangan dan Ibu Marlin ya. Kemudian di ruang serbaguna ada ibadah anak. Ya, tidak ada pengumuman yang lain, jalani sepanjang bulan Juli ini bersama dengan Tuhan. Dan jadikan bulan Juli sebagai momen untuk memperdalam hubungan dalam doa, dalam kasih dan dalam saat teduh bersama dengan Tuhan. Ya, Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati, kita akan berdoa untuk kita memberikan yang terbaik.
Bapa di sorga, kami berterima kasih buat pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu ini. Bahkan sepanjang hidup kami tahu kalau kami masih boleh berdiri dengan tegak, itu karena anugerah Tuhan. Dan hari ini sebagai ucapan syukur kami mau berterima kasih kepadamu lewat persembahan yang kami berikan, baik kolekte, baik ucapan syukur maupun persepuluhan. Biarlah Tuhan memberkati apapun yang kami apapun yang kami berikan kepada Tuhan, dan Tuhan membalas dengan berlipat ganda. Memberkati gereja ini, jadikan gereja ini menjadi satu gereja di mana banyak orang boleh berjumpa denganmu, bertumbuh di dalamnya, dan boleh memberitakan berita kasih Kristus dimanapun kami berada. Kami bersyukur dan kami akan memberikan yang terbaik hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sumber segala berkat pasti akan memberkati persembahan, persepuluhan, korban syukur yang kita berikan kepada Tuhan. Kita sama-sama bersyukur buat anugerah Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kita. Terima kasih.
bersorak-sorai. Yang terbaik bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami kembalikan segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan, kebesaran hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang hadir dalam ibadah kami, memberkati kami dengan firman Tuhan. Ketika kami menghadapi masa-masa sulit dalam hidup kami percaya Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Tuhan pasti akan menyertai, memberikan jalan keluar yang terbaik dalam hidup kami. Bukan hanya mujizat yang kami dapatkan, tetapi keselamatan yang luar biasa yang Tuhan berikan melalui Engkau ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, memberkati setiap para pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan memberkati dengan berkat-berkat yang luar biasa. Memberkati juga seluruh jemaat Tuhan yang hadir dalam ibadah dengan ketulusan hati, rindu untuk selalu dekat dan bersekutu dengan Tuhan. Dan kami rindu menyenangkan hati Tuhan dari setiap ibadah yang kami lakukan setiap minggunya. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Jemaat Tuhan yang kekasih, kita akan menerima segala janji berkat Tuhan. Mari arahkan hati kita, mengangkat kedua tangan kita dengan iman untuk menerima segala janji berkat Tuhan. Jemaat Tuhan yang kekasih, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus Allah yang Esa, menyertai, melindungi, menuntun, memelihara, bahkan melimpahkan kita dengan segala berkat-berkat-Nya, berkat kekuatan, kesehatan, berkat hikmat, akal budi, kebijaksanaan, berkat sukacita, damai sejahtera melimpah dalam kehidupan kita. Berkat jasmani, berkat rohani selalu ada dalam hidup kami. Keluarga kita diberkati oleh Tuhan. Anak cucu kita dipelihara, disiapkan masa depan yang indah bagi mereka. Usaha, pekerjaan, bisnis, profesi dan apapun yang kita lakukan dibuat Tuhan berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lumbung-lumbung usaha, lumbung-lumbung pekerjaan dipenuhi dengan berkat Tuhan. Kita diberkati untuk menjadi saluran berkat untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan kasih Allah yang kekal terus mengikat, mempersatukan, serta menyempurnakan kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali, menjemput setiap kita yang percaya dan melakukan kehendak-Nya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Jemaat GPPC yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan dengan saya, amin. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan selalu menyertai hidup kita. Puji Tuhan.